Kita semua pasti pernah merasakan saat-saat di mana kita lebih memilih menunda daripada segera menyelesaikan tugas. Rasanya seperti ada kekuatan misterius yang membuat kita tidak bisa bergerak. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi merupakan kecenderungan untuk menunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya diselesaikan. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan suatu perilaku yang mungkin muncul karena berbagai alasan. Ketika kita dihadapkan pada tugas yang sulit atau membosankan, seringkali kita memilih untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan terlebih dahulu, seperti menonton video atau scrolling di media sosial. Ini bisa jadi cara otak kita untuk melindungi diri dari stres atau rasa tidak nyaman yang mungkin muncul saat menyelesaikan tugas. Prokrastinasi bisa menimbulkan berbagai masalah, mulai dari stres, perasaan bersalah, hingga menurunnya kualitas pekerjaan kita. Akibatnya, kita bisa kehilangan rasa percaya diri dan motivasi untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Menurut penelitian, prokrastinasi seringkali berkaitan dengan masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan menunda sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Tindakan ini berakar dari keinginan untuk mencari kenyamanan dalam situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan kita memiliki kebiasaan ini? Mari kita gali lebih dalam tentang penyebab yang kerap muncul di balik prokrastinasi. Chapter 2, Mengapa kita menunda? Salah satu penyebab umum dari prokrastinasi adalah overthinking. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran berlebihan mengenai bagaimana cara terbaik untuk memulai suatu tugas. Ketika kita merasa harus melakukan sesuatu dengan sempurna, lapisan rasa takut akan kegagalan menjadi semakin tebal. Rasa takut ini membuat kita berpikir bahwa lebih baik tidak melakukan apa-apa dibandingkan melakukannya dan gagal. Adanya tekanan dari deadline juga seringkali membuat kita merasa overwhelmed, sehingga lebih memilih untuk mengalihkan perhatian. Ini menciptakan siklus prokrastinasi yang sulit diputus. Ketika kita terus-menerus berpikir tentang apa yang harus dilakukan, kita justru semakin menjauh dari tindakan yang sebenarnya diperlukan. Kenapa kita merasa terjebak dalam pemikiran ini? Salah satu alasan adalah kita seringkali tidak memberikan diri kita izin untuk gagal dan belajar dari pengalaman. Perasaan cemas yang tidak perlu, yang hanya membuat kita semakin jauh dari penyelesaian tugas, juga turut berperan. Tak jarang, kita menganggap bahwa aktivitas lain yang lebih santai bisa menjadi solusi, padahal itu hanya memperburuk masalah. Kesadaran tentang ini sangat penting agar kita dapat menemukan jalan untuk memotivasi diri dan menghindari jebakan pikiran negatif yang terus berulang. Mungkin sudah saatnya kita menggali lebih dalam tentang cara berpikir ini dan melakukan perubahan yang berdampak positif. Chapter 3, Tanda-tanda kamu menunda. Ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan bahwa kamu sedang prokrastinasi. Pertama, jika kamu sering merasa tidak nyaman ketika harus memulai suatu tugas, itu bisa menjadi sinyal bahwa kamu sedang terjebak dalam pola menunda. Kedua, jika tugas-tugas penting terpaksa dikerjakan dalam keadaan terburu-buru karena waktu yang menipis, itu menunjukkan bahwa kamu mungkin tidak mengelola waktu dengan baik. Ketiga, perasaan bersalah yang muncul setelah kamu menghabiskan waktu melakukan hal lain sementara tugas menumpuk adalah tanda lain yang sering diabaikan. Seringkali, tanda-tanda ini terabaikan karena kita lebih memilih untuk tidak memikirkan kesulitan yang ada. Selain itu, jika kamu mulai kehilangan motivasi dan minat terhadap tugas yang seharusnya dikerjakan, itu adalah sinyal yang jelas bahwa kamu sedang dalam fase ini. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengingat bahwa kesadaran akan tanda-tanda ini sangat penting agar kita bisa mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Cobalah untuk mencatat kapan dan mengapa kamu menunda, sehingga kamu dapat lebih memahami pola tersebut. Dengan memahami pola ini, kita bisa mulai menetapkan strategi untuk mengubah kebiasaan menunda menjadi lebih produktif. Chapter 4, Mengatasi prokrastinasi. Mengatasi prokrastinasi membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur dan konsisten. Pertama, cobalah untuk mendefinisikan tujuan yang jelas.
Dengan memiliki tujuan spesifik, kamu bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Kedua, bagi tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih manageable. Ini akan membantu mengurangi beban mental dan membuatmu lebih mudah untuk memulai. Ketika kamu merasa tidak tertekan oleh ukuran tugas tersebut, motivasi untuk memulai akan semakin besar. Selain itu, atur waktu untuk fokus pada pekerjaan tanpa gangguan, misalnya dengan menggunakan teknik Pomodoro. Teknik ini mengizinkanmu bekerja dalam interval waktu tertentu, diikuti oleh istirahat singkat, sehingga kamu tetap segar dan termotivasi. Jangan lupakan pentingnya memberikan dirimu reward atau penghargaan setelah menyelesaikan tugas kecil. Dengan cara ini, kamu bisa membangun kebiasaan positif serta menghargai setiap progres yang dicapai. Lebih dari itu, buatlah rutinitas harian yang mendukung produktivitasmu tanpa menambah stres. Mengapa tidak menciptakan ruang kerja yang nyaman dan bebas distraksi? Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa memfokuskan diri pada pekerjaan yang penting dan menyingkirkan gangguan yang dapat menghambat kinerja. Apa kamu sudah siap untuk mencoba langkah-langkah ini dan melihat hasilnya? Fokus pada proses dan nikmati setiap langkah yang kamu ambil menuju tujuan akhir. Chapter 5, Jangan takut gagal. Satu hal yang perlu diingat adalah tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Ketika kita berbicara tentang prokrastinasi, penting untuk memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar yang harus dilalui. Jika kamu merasa takut untuk mengambil langkah, cobalah untuk menerima bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Ini adalah hal yang sangat manusiawi dan mungkin terjadi pada siapa saja. Fokuslah pada proses daripada hasil akhir yang diharapkan. Dengan cara ini, kamu bisa mengurangi tekanan yang dirasakan ketika mengejar sebuah tujuan. Ingat, hanya karena kamu menunda satu hal tidak berarti kamu tidak bisa memulai kembali. Jika suatu tugas terasa terlalu sulit, berikan dirimu izin untuk mencoba lagi di lain waktu. Kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Setiap usaha yang kamu lakukan, baik besar atau kecil, harus dihargai sebagai langkah menuju kemajuan. Jangan pernah meremehkan progres kecil yang sudah kamu capai. Menghargai setiap langkah kecil ini adalah bagian penting untuk membangun semangat dan kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan cara ini, kita mampu membangun semangat dan kepercayaan diri untuk terus berusaha, meskipun ada tantangan yang mungkin menghadang dan tidak ada jalan yang sepenuhnya mulus. Jangan ragu untuk kembali ke ruang tumbuh dan berbagi pengalamanmu dalam mengatasi prokrastinasi. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.